Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita rutin kita cinta Tuhan Yesus. Kita berikan waktu bagi Bapa kita Tuhan Yesus, karena segala-galanya berasal dari Dia. Hidup ini Tuhan yang punya, waktu kesempatan Tuhan yang punya, semuanya Tuhan yang punya. Kita bisa berpikir, bisa bernafas, apapun tentang hidup ini, semua berasal dari Tuhan. Manusia tidak akan hidup kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Setelah Tuhan memberikan nafas kehidupan, barulah disebut makhluk yang hidup. Berarti tanpa Tuhan tidak sesuatu yang terjadi. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan juga, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Tidak ada, saudara. Jadi saya bisa menyanyi, bisa main gitar, Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan, saya bisa rutin baca firman Tuhan. Itu karena perkenanan Tuhan, karena kasih kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. We are nothing without Jesus. Gak ada arti apa-apa. Itu kalau semua bersumber datang dari Yesus, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, dan kita kembalikan segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus. Maka kalau kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan berkati kita dengan limpahnya. Dalam Ayub 1:21 dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, karena semua berasal dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 26 dikatakan, bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Dalam Hagai 2 ayat 9 dikatakan, emas perak milik Tuhan, semuanya Tuhan punya. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya sampai detik ini, Selasa malam 17 Oktober 2023, hanya oleh anugerah Tuhan. Biar makin hari rohnya kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita tampil beda dengan orang dunia. Kita punya nilai tambah, punya added value, karena ada Tuhan Yesus, karena ada firman Allah. Biar hidup kita senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah akan kekal selama-lamanya. Amin. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, Yesus tinggal tetap. Tertulis dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan akan tetap selamanya, amin, haleluya. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi
segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya akan kekal selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, haleluya, akan kekal selamanya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu Ku simpan dalam hati kami Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampunilah semua salah kilaku Bapa. Bawa aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman Tuhan pada malam hari ini, Selasa malam tanggal 17 Oktober 2023 Bapa. Semua anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini diberkati Tuhan. Kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan kami hamba-Mu, anak-Mu Bapak. Kami milik-Mu, saya milik-Mu Bapak, aku milik-Mu Bapak. Bapak kami Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dan bersama kita. Penyertaan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna, perlindungan yang sempurna, kasih setia Tuhan yang sempurna. Segala-galanya dari Tuhan itu sempurna, karena Dia adalah sempurna. Bahkan saya katakan maha sempurna, maha agung, maha mulia. Tidak yang sejajar dengan Tuhan, tidak ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan saya dipanggil, dipilih menjadi hamba Tuhan yang terus saya mau setia sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus setia, mari Bapak Ibu setialah sama Tuhan Yesus. Untuk besar, hanya oleh anugerah Tuhan kita bisa setia melayani pekerjaan Tuhan, bisa setia cinta Tuhan, dan taat. Itu anugerah Tuhan yang besar. Kalau sudah taat kepada firman Tuhan, mari jauh dari dosa. Karena itu janji Tuhan, kita benci terhadap kejahatan. Karena Tuhan berfirman dalam 2 Timotius pasal 2:19, siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah ia menjauhi dari kejahatan. Sebab Tuhan adalah sumber kesempurnaan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Tema firman Tuhan hanya oleh rahmat anugerah Tuhan malam ini, tanggal 17 Oktober hari Selasa malam, kita sudah masuk baca kitab Nabi Sefanya. Berarti tinggal 4 kitab lagi saudara, sudah tidak banyak lagi. Berarti makin menjelang, berarti makin pula berarti makin mendekati hari Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan bersama Bapak Ibu. Kalau bisa tamat sampai Maleaki, puji Tuhan, berarti secara korporat, secara bukti nyata melalui YouTube, melalui firman Tuhan ada di bukti di WhatsApp saya nih, kalau saudara cari.
dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dari tanggal 1 Januari 2021 sejak COVID terjadi, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Saya bisa terus dengan setia sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan secara berurutan. Pagi hari 1 Januari 2021 berurutan pagi hari Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai hari ini tanggal 17 Oktober 2023 sudah sampai di Sefanya dari pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dan 1 Januari 2021 waktu malam hari 2 tahun lebih saudara, 1 Januari 2021 membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 selesai finish. Jadi perjanjian baru sudah selesai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Tapi kalau perjanjian lama, karena perjanjian lama 39 saudara, lebih banyak. Perjanjian baru 27 kitab, totalnya 66 kitab. Atas rahmat anugerah Tuhan, perjanjian baru tamat sudah selesai dalam waktu 2 tahun saudara. Dari 1 Januari 2021 sampai 14 Januari 2023. Total finish dari Kejadian, dari Matius sampai Wahyu. Tapi kalau perjanjian lama 39 kitab, puji Tuhan, dari 1 Januari 2021 sampai sekarang 17 Oktober 2023 hari Selasa sudah sampai di kitab Nabi Sefanya fase 1. Puji Tuhan. Besok kita lanjutkan lagi Sefanya fase kedua. Karena Sefanya tidak banyak saudara ya. Sampai kitab Nabi Maliaki. Kita lakukan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya masih berdoa. Kalau sudah selesai perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki, saya berdoa apakah terulang lagi saudara, kita baca yang kedua kalinya kita ulang dari Kejadian sampai Maliaki di pagi hari. Kalau malam hari saya mau baca dari Injil Matius sampai kitab Wahyu ya. Saya berdoa dulu kepada Tuhan, minta izin segala sesuatu, minta izin ke Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Bukan saya nanya, saya tidak bisa apapun yang berkaitan dengan hidup ini harus minta izin Tuhan. Termasuk kalau Bapak Ibu sakit ke dokter, izin dulu sama Tuhan. Tubuh kita bukan diciptakan oleh dokter. Hidup ini bukan berasal dari manusia, tapi hidup ini berasal dari Tuhan. Maka kalau berasal dari Tuhan, kita tidak boleh sewenang-wenang. Tuhan memang memberikan kebebasan buat kita, tapi bukan berarti sewenang-wenang. Bukan berarti kebebasan seenaknya Dewi, saudara. Kebebasan yang terukur, kebebasan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah kebebasan yang selaras dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Bukan kemerdekaan manusia dunia ini, saudara. Ya, kemerdekaan dari dunia akan hancur, dunia akan lenyap. Dalam 1 Yohanes pasal 2:17 dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Firman Tuhan tadi katakan saya dalam 2 Petrus pasal 3:10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Semua akan hancur. Ini firman Tuhan. Lihat ini peristiwa. Saat ini Hamas sama Israel perang. Itu akibatnya kena Palestina itu. Itu gara-gara Hamas yang jahat. Hamas kan bukan suatu negara. Harusnya Hamas yang bertobat dulu. Stop perang itu Hamas. Jangan menyalahkan Israel, saudara. Karena Israel tidak diserang. Maaf. Israel tidak menyerang Palestina. Ingat sejarah. Israel tidak menghancurkan Gaza loh. Tapi Hamas yang menyerang dulu kepada Israel. Jadi Israel membalas. Wajar membalas. Karena bicara balasan, firman Tuhan katakan, aku akan membalas. Ya. Jadi firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5:9, lawan si iblis itu. Jadi kita harus lawan dengan kejahatan. Israel tidak salah lawan Hamas. Harus itu. Hamas tidak boleh itu. Saya kalau berjumpa dengan Hamas, bertaubat kamu Hamas. Ya, jangan sampai menjadi setan, jangan pembuat kejahatan. Dia menggunakan, justru ini kejahatan Hamas ini. Dengan melawan Israel, akhirnya Israel menghancurkan Gaza itu bukan menyerang orang sipil Palestina. Dia akan menghancurkan Hamas. Karena Hamas ada di Gaza di situ. Ya, tidak benar. Oleh karena itu sama, saudara. Kita mau hancurkan kuasa iblis yang di dunia ini. Di surga besok tidak ada kuasa iblis. Kita hancurkan kuasa iblis di dunia ini. Maka selama kita di dunia, lawan iblis dengan iman yang teguh. Lawan dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, atas rahmat anugerah Tuhan saya membaca sekarang kitab Nabi Sefanya. Dari ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dengan tema, kita nanti baca. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas bumi. Demikian firman Tuhan. Oh, kita takut, saudara. Ya, saya mau baca Sefanya. Ya, karena Sefanya ini ditulis oleh Sefanya sendiri. Ya.
Sefanya ini adalah buyut dari Raja Hizkia, saudara. Ya, yang kurang lebih hidup usia 25 tahun saya. Kurang lebih tahun zaman Raja Yosia. Kurang lebih sebelum Masehi, tahun 630 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi kalau dihitung dari sekarang, ya 2650 tahun yang lalu, saudara. 2650 tahun yang lalu, saudara. Ya, sudah dinubuatkan oleh Sefanya, dunia akan hancur. Mari saya mau baca. Puji Tuhan. Arti Sefanya itu Tuhan yang menyembunyikan. Karena berkaitan, Tuhan bicara kepada Sefanya tentang kedatangan Tuhan yang memang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Itu rahasia Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yudanya. Jadi diciptakan Tuhan selagi zaman Yosia, saudara, Raja Yehuda. Ya. Aku akan menyapu bersih segala-galanya di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Gawat, saya baca ini ngeri, saudara. Tuhan akan nyapu bersih. Saya sudah katakan manusia di muka bumi ini kurang lebih 8 miliar. Tuhan kalau tidak suka, murka kalau manusia semua berdosa, disapu bersih sama Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menciptakan manusia kembali. Saudara. Takut sama Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku menyapu burung-burung di udara dan ikan di laut. Aku akan merebakkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam Yehuda. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit. Ya, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, saudara. Karena banyak bangsa Israel, baik Yehuda, ya Israel sudah saya katakan dibagi dua sejak Raja Salom pecah, bagian utara, bagian selatan. Ya, kerajaan utara disebut Israel, yang kerajaan selatan disebut Yehuda. Karena ada dua suku, Yehuda dan Benyamin, saudara. Kalau yang kerajaan utara, Israel utara, itu 10 suku. Mereka dua-duanya berdosa kepada Tuhan. Banyak menyembah patung, dewa, kejahatan, keji di hadapan Tuhan. Maka Tuhan marah, saudara. Demikian sampai detik ini. Kalau manusia banyak berdosa, tidak bertobat sama Tuhan seperti Sodom dan Gomora, Tuhan bisa hukum. Dan sesuai dengan firman Tuhan, semua akan dilenyapkan oleh Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, dan tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan orang undangannya. Para undangan. Amin, saudara. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Seperti saya bersama Bapak Ibu. Sebelum kita tidur, berdiam diri untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena nanti kelak Tuhan akan undang dalam Wahyu 19 ayat 9. Tuhan akan undang masuk di dalam pesta perjamuan anak domba Allah dalam kerajaan surga. Kita menjadi orang undangannya, saudara, yang dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Ayat 8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, Engkau akan menghukum para pemuka, para anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Memakai pakaian asing berarti hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara baca juga di dalam Matius 22 ayat 11-13. Waktu diundang pesta, diusul keluar itu. Karena tidak menggunakan pakaian pesta. Berarti tidak sesuai dengan SOP firman Tuhan. Takut kita sama Tuhan, saudara. Mari saya mau baca berikutnya. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikian firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan rapatan dari perkampungan baru dan bunyi kuntuan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab daya telah habis, segenap kaum pedagang telah lenyap, segenap penimbang perak. Perkampungan lumpang itu di daerah Yerusalem, saudara. Dulu ada namanya perkampungan lumpang, ya. Pada waktu itu akan mengalir dari Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengentalkan seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini orang fasik. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dikatakan Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini dasar orang yang keji, saudara. Orang fasik, orang yang tidak ada firman Tuhan. Maka harta kekayaan akan dirampas dan rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, palau pun akan menangis. Amin, sudah. Sudah dekat loh. Sudah saya katakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan ini perang Ukraina Rusia tidak berhenti. Israel diserang oleh Hamas.
dan sudah terjadi pentempuran. Ini kalau dibiarkan terus sesuai dengan firman Tuhan, akan terjadi pemicu perang dunia. Dan ini kegenapan firman Tuhan. Ayat 15, hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesulaman, hari perlawanan, hari berawan dan kelam. Amin. 2 Matius 3 ayat 1. Masa-masa kesulitan terjadi sudah menjelang kedatangan Tuhan. Hari peniupan sangkakala dan pergi tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, dan mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Oh, mohon maaf ini saudara ya. Ayat 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dihabis-habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasan dahsyat diadakan terhadap segenap penduduk bumi. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca kitab Nabi Sefanya dari pasal 1 ayat 1 sampai 18 pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Sebagai terakhir, saya membaca di dalam Matius pasal 24 saudara. Ayat 29 dikatakan, sesudah siksaan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Nanti kedatangan Tuhan akan terjadi, kengerian akan terjadi, tapi bagi kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang mencinta Tuhan. Rom 8 ayat 1, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus Yesus. Mari dari saat ini kita mau semakin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan, jauh dari dosa, tapi intim dengan Tuhan, dan hiduplah selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan akan kekal selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berbaring tidur Bapak Ibu, mari kita mau berjaga dan berdoa. Biar hari ini hari kita menantikan kedatangan Tuhan, semakin kita akrab dengan intim dengan Tuhan, jauh dengan dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin.